Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Rosalini, dosen program studi ilmu keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu keperawatan dasar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah ilmu biomedik dasar yang akan saya paparkan dalam pertemuan ini. Mata kuliah ilmu biomedik dasar merupakan salah satu mata kuliah inti di mana mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ilmu biomedik dasar ini dapat diambil oleh mahasiswa semester 1 atau semester ganjil. Fokus mata kuliah ilmu biomedik dasar di prodi keperawatan yaitu untuk membangun landasan pemahaman tentang struktur, fungsi, dan proses biologis tubuh manusia, mulai dari tingkat molekuler, seluler, hingga sistem organ. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui kegiatan belajar di kelas, yaitu yang pertama adalah ceramah, diskusi, studi kasus, praktikum, dan tugas perorangan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi sel dan genetika sebagai salah satu pendekatan menyelesaikan masalah keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip fisika, biomekanik, dan biolistrik sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip biokimia, gizi, lengkung refleks, dan keseimbangan cairan dan elektrolit sebagai bagian pendekatan rural nursing. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi, di antaranya adalah Dasar-Dasar Keperawatan, Potter and Perry, kemudian buku ajar pemenuhan kebutuhan dasar manusia oleh Anastasia Suci Sukmawati, termasuk saya sendiri dan kawan-kawan, kemudian buku kebutuhan dasar manusia ditulis oleh Ani Maryuni, serta artikel-artikel ilmiah yang mendukung dari materi pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran teori yang dilakukan dengan tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Materi yang disampaikan melalui bahan tayang PPT dengan metode ceramah dengan penjelasan secara langsung. Dalam meningkatkan interaksi dan keaktifan, mahasiswa akan diberikan pertanyaan atau soal terkait materi yang disampaikan saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan proses interaksi, mahasiswa mampu untuk berpikir kritis serta memberikan pendapat terkait materi yang diberikan. Asesmen penilaian dari mata ilmu biomedik dasar ini terdiri dari 4 poin. Penilaian yaitu 20% nilai tugas, 15% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS, serta 50% nilai praktikum. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan topik gizi dan status gizi. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, ya, yang siap untuk menerima ilmu terkait dengan ilmu biomedik dasar. Namun sebelum saya menjelaskan tentang gizi dan status gizi, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Adik-adik di sini semua, teman-teman di sini semua sudah mengisi LMS absensi belum? Sudah. Bagus ya. Tadi sudah saya cek, ternyata sudah lengkap dan tidak ada yang tidak masuk hari ini. Kita akan belajar tentang gizi dan status gizi. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu gizi dan lain-lain, ya kan? Pasti ingat. Ada yang ingat nggak terkait dengan definisi gizi? Mbak Melinda, ayo Mbak Melinda, apa itu gizi? Adalah suatu zat atau komponen pembangun yang terdapat pada makanan yang diproses oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Betul banget ya. Jadi gizi itu adalah zat atau komponen yang berada di suatu makanan, bukan berarti hanya makanan aja, minuman yang kalian makan makanan ya atau minum-minum yang kalian konsumsi setiap hari itu mengandung gizi, ya, dimana gizi tersebut sebagai salah satu
uh, tugasnya membantu pertumbuhan dan perkembangan ya. Di sini dijelaskan menurut WHO mendefinisikan gizi sebagai asupan makanan yang dinilai berdasarkan kebutuhan diet. Jadi gizi itu bukan hanya sekedar makan berlebihan, namun gitu di situ dibatasi oleh beberapa komponen, salah satunya adalah kebutuhan dari tiap umurnya, kebutuhan dari tiap aktivitasnya ya. Di sini tujuan ilmu itu memperbaiki dan mempertahankan kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan ya. Tentunya teman-teman di sini, mahasiswa di sini, kebutuhan konsumsi makanan dan sekaligus gizinya harus cukup untuk kebutuhan apa? Belajarnya, kuliahnya. Kalian belajar membutuhkan zat energi dan energi dihasilkan dari zat-zat gizi. Ya, seperti itu. Ini di sini ada zat gizi makronutrien. Jadi zat gizi itu dibagi menjadi dua, ada makronutrien dan mikro. Betul sekali. Makronutrien itu ternyata salah satunya adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberikan energi. Ternyata kita itu membutuhkan zat makronutrien dalam jumlah yang sangat besar. Salah satunya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Biasanya zat gizi makro ya itu dibutuhkan dalam satuan gram. Di sini ada kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak ya. Karbohidrat ternyata itu sebagai salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti kamu makan makanan karbohidrat ya, seperti nasi, jagung, betul sekali. Di sini ada roti, pasta, dan lain sebagainya. Itu kalau di Indonesia adalah makanan-makanan pokok yang kalian konsumsi setiap hari. Itu adalah sebagai salah satu sumber energi. Tujuannya apa, Bu Ike? Aktivitas fisikmu seperti naik motor. Kalau kamu nggak ada karbohidrat atau sebagai salah satu sumber energimu, kamu bisa lemas seperti itu. Kerja otak dan fungsi organ. Jadi karbohidrat itu adalah sebuah zat yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan satuannya bukan satuannya lebih besar, yaitu gram ya. Kemudian di sini ada protein. Protein itu adalah zat pembangun sebagai salah satu memperbaiki jaringan tubuh. Berarti bagaimana? Kalau kita luka ya, misalkan ada pasien nih, pasiennya itu post operasi sesar, seksosasaria, di situ ada perlukaan ya. Di situ ternyata dibutuhkan lebih banyak protein, sumbernya seperti daging, telur, dan lain sebagainya. Salah persepsi seseorang apabila katanya ya, kalau di mana? Di beberapa daerah, ya kita tidak menyebut desa ya, kita ada beberapa kepercayaan bahwa ketika seseorang itu tidak, atau seseorang itu makan protein dari daging, misalkan telur, katanya gak sembuh-sembuh, betul nggak? Makin gatel, gak sembuh, berair dan lain sebagainya. Padahal itu adalah persepsi yang salah. Seharusnya itu malah meningkatkan dari kerja ya dalam tubuh untuk memperbaiki jaringan ya. Salah juga ya apabila seseorang itu memaksakan juga, misalkan perawatnya memaksakan, Bu harus makan, katanya dosen saya harus makan telur dan daging, padahal ibunya nggak doyan atau punya alergi misalkan ya. Itu kita bisa alihkan ya, second opinion, mengarahkan ke makanan nabati. Salah satunya adalah yang mengandung protein apa? Tempe, tahu, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mengedukasi pasien agar tetap makan makanan yang mengandung protein. Kemudian ada lemak sebagai salah satu cadangan energi. Jadi lemak itu sebagai salah satu cadangan energi. Ya, apabila
makan makanan yang dikonsumsi kurang, maka yang dipecah adalah lemaknya sebagai membantu kita untuk menghasilkan energi. Tapi perlu diingat, lemak yang berlebihan juga nggak baik ya untuk kesehatan tubuh. Nantinya kita akan bahas di status gizi. Di sini lemak juga membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Salah satunya adalah melindungi fungsinya adalah melindungi organ tubuh. Lemak itu banyak ya. Ada margarin, kacang-kacangan, biji-bijian alpukat yang lemaknya itu memang sehat dan memang sesuai ya, maksudnya dalam konteks sehat itu sesuai dengan kebutuhan diri sendiri atau sesuai umur atau sesuai aktivitas. Tentunya pada anak-anak ya, kebutuhan lemaknya lebih tinggi daripada dewasa seperti kita. Jadi jangan salah ya, karena mereka membutuhkan lemak untuk pertumbuhan kalau anak-anak ya. Kalau kita semakin dewasa maka kebutuhan lemaknya juga semakin menurun seperti itu. Paham ya? Ada makro, ada mikro. Ternyata mikro adalah komponen yang diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik ya. Terdiri dari dua zat gizi ya, mikronutrien yang larut dalam lemak, yang kedua adalah larut dalam air. Ketika larut dalam lemak itu tadi apa? Vitamin A, D, E, K. Betul sekali. Yang bui ke tanda yang hijau untuk mempermudah kalian bahwa vitamin A, D, E, K itu larut dalam lemak, sedangkan vitamin B dan C itu larut dalam air. Biasanya tubuh untuk ini ya, vitamin B dan C, tubuh tidak terlalu banyak untuk menyimpan di dalam tubuh. Biasanya kalau berlebihan kita buang nih melalui urin, melalui keringat seperti itu. Ada vitamin A untuk kesehatan mata, imunitas, pertumbuhan, perlu. Sebagai salah satu contohnya adalah apa? Wortel, tomat ya. Iya, sayuran hijau semua itu mengandung vitamin A. Namun perlu diketahui, kalau kita berada pada area maternitas, ada ibu hamil. Di sini jelas ya, untuk imunitas sebagai salah satu juga untuk membantu ibu hamil ya, untuk meningkatkan ya pertumbuhan organ dalam janin. Sehingga ketika kita itu pada ibu hamil, kita jelaskan bahwa vitamin A itu penting untuk pertumbuhan janinnya. Jangan sampai lupa itu. Kemudian ada vitamin B kompleks yang membantu metabolisme energi dan fungsi saraf. Salah satunya adalah ada daging dan kacang-kacangan, itu baik ya. Kemudian ada vitamin C sebagai salah satu fungsi antioksidan dan sekaligus pembentukan kolagen dalam jaringan ikat. Kalau berhubungan dengan antioksidan, berarti di situ ada beberapa sumber makanannya seperti vitamin C, apa jeruk, mangga itu juga ada vitamin C-nya. Kemudian ada stroberi, sayuran hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada D, ada vitamin D. Dia sebagai salah satu larut dalam lemak, sebagai fungsinya adalah penyerapan kalsium dan fosfor, dan sekaligus meningkatkan kekuatan tulang. Sinar matahari itu mengandung vitamin D, Bu. Dia itu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Ya, jadi baik untuk kesehatan tulang. Kemudian ada vitamin E, antioksidan kuat untuk melindungi membran sel sel darah merah dan jaringan paru akibat radikal bebas. Sama seperti vitamin C, dia juga sebagai antioksidan kuat. Salah satu makanannya adalah kacang-kacangan, biji ya, kemudian sayuran yang berhijau gelap. Misalkan apa? Brokoli. Kemudian ada vitamin E sebagai salah satu sintesis faktor koagulasi pembekuan ya, darah di hati serta mendukung pemeliharaan kekuatan tulang ya. Jadi kalau ada pasien nih, kok ketika dia itu misalkan disirkumsisi, tahu disirkumsisi nggak sih? Apa? Disunat. Ya. Dia disunat ya. Kemudian kok
setelah dipotong kok nggak berhenti nih perlukaannya. Wah, ini ada gangguan koagulasi, kekurangan vitamin K yang kronik ya. Kemudian di sini ada zat gizi mikronutrien yang lain, salah satunya ada kalsium, zat besi, dan seng. Kalau kalsium jelaslah pembentukan gigi, pembentukan tulang, makanya ibu hamil biasanya kita berikan kalsium karena dia membagi kalsiumnya untuk janinnya. Kalau misalkan kita tidak atau diberikan makanan yang mengandung tinggi kalsium. Ya, seperti apa di situ? Susu, ikan. Emang kenapa sih kalau misalkan nggak ditambahkan kalsiumnya pada makanan yang dikonsumsi setiap harinya pada ibu hamil? Nah iya, ibunya kekurangan kalsium, ya bisa berimpact pada ibunya yang kekurangan kalsium, misalkan giginya kropos ibunya. Kan waktu dia hamil dia akan membagi zat kalsium untuk dirinya dan janinnya. Kalau misalkan makan makanan yang dikonsumsi sama seperti sebelum hamil, maka otomatis kekurangan kalsium diderita oleh ibunya. Perlu dihati-hati ya. Kemudian ada zat besi sebagai pembentukan hemoglobin. Kemarin kita sudah belajar tentang Habis Sahli, ingat nggak ya? Di situ ada orang yang memang Hb itu sebagai salah satu protein ya, yang di situ dia itu fungsinya sebagai salah satu untuk mengangkut oksigen yang disebarkan oleh di seluruh tubuh. Sehingga ketika orang Hb-nya rendah, kita ketahui ya, biasanya kita lakukan pemeriksaan, biasanya konjungtivanya pucat, dia lemas, letih, lesu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini penilaian secara klinis. Jadi penilaian secara klinis itu kalau kamu lihat penilaian secara klinis itu head to toe. Ya, head to toe didasarkan pada inspeksi, bisa ya, kemudian palpasi, perkusi, dan betul banget di situ ya. Jadi pemeriksaan klinis ada penilaian status gizi dengan melihat dan memeriksa perubahan fisiknya. Ada nggak perubahan fisik atau membandingkan antara normal dan abnormal? Yang pertama adalah ada glossitis dan angular stomatis. Jadi di sini glossitis ya, adanya perubahan pada area lidahnya. Biasanya area lidahnya itu dia tuh terlihat licin ya. Biasanya juga ketika dia makan makanan yang mengandung pedas, biasanya nyeri di sini. Di sini biasanya dia kekurangan zat besi atau defisiensi vitamin B kompleks. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tadi sebelumnya. Mikronutrien salah satunya adalah ada zat besi ya dan vitamin B. Kemudian di sini ada angular stomatitis. Jadi dia adanya suatu perlukaan atau luka ya atau inflamasi pada daerah ujung dari bibir, biasanya nyeri di situ. Di sini biasanya pasien ada luka. Nah, boleh putih atau biasanya merah juga bisa. Di sini juga sama dengan glossitis, dia kekurangan vitamin B. Nah, itu yang bahaya terkait dengan beberapa kekurangan atau kita kurangnya asupan pada zat mikronutrien. Tadi sudah dijelaskan, ada makronutrien, ada mikronutrien. Kalau ini adalah penilaian status atau secara klinis yang melihat adanya kekurangan vitamin pada mikronutrien. Kemudian ada pendarahan gusi ya atau gingivitis. Jadi di sini perdarahan gusi dan gingivitis ini adanya defisiensi vitamin C, ada kekurangan vitamin C. Ya, di sini biasanya terlihat ada perdarahan pada daerah gusinya. Biasanya terlihat di situ gusi merah atau bahkan di situ gusinya bisa keluar darah seperti itu ya. Kemudian di sini
ada penilaian status gizi secara antropometri. Kalau antropometri itu berarti kita mengukur fisik pasien. Bisa berupa apa, Bu Ike? Bisa berupa umur, tingkat dada, tinggi badan. Betul sekali. Dari keenam ini, ya, yang tadi disebutkan itu adalah salah satu dari pengukuran dari antropometri. Jadi ini bahan untuk melihat status gizi seseorang, karena ketika kita tidak punya data ini, kita hanya melihat, kita tidak bisa melihat dari hasil sebenarnya seseorang itu normalkah status gizinya, berlebihan nggak, kurang nggak, dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita akan mengukur dari antropometri seseorang, kita harus punya, misalkan di sini ada timbangan berat badan, dan tentunya timbangan berat badan harus diukur secara cermat, ya. Nah, ini adalah status gizi dewasa lebih dari 18 tahun. Ada beberapa rumus, salah satunya adalah diukur oleh indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu kita bisa mengukur dengan berat badan, kita gunakan kilo, dibagi tinggi badan kuadrat, kita gunakan meter persegi. Misalkan nih Bu Ike, ya, Bu Ike berat badannya adalah 90. Berarti di sini ditulis 90 kilo. Kemudian di sini tinggi badannya Bu Ika 160. Karena di sini meter, berarti menulisnya adalah 1,6, kan 160. Pangkat 2, ya. Berarti 1,6 kali 1,6. Lah di sini nantinya kita bisa menilai Bu Ika kuruskah hasilnya nanti, normalkah dan gemukkah. Tentunya di sini ada hasil dari indeks massa tubuhnya. Kalau kurang dari 17,0 itu disebut kekurangan berat badan atau kurus, ya. Normal atau gemuk, ya, di sini ada dibagi 2, ya. Kalau lebih dari 27,0 itu kelebihan berat badan tinggi, ya. Di sini ada soal, ya. Silakan Bu Ike, soalnya saya tunjuk ya, atau dibaca dulu. Baca dulu, nanti angkat tangan. Silakan dibaca. Oke, Naila dulu. Silakan Naila. Nomor 1, berarti 82 dibagi 1,7 pangkat 2. Hasilnya berapa? 28,37, yang berarti gemuk atau obesitas. Oke. Yang nomor 2 Mbak Cinta, ya. 29 tahun, berarti kan 52 kilo. Dibagi 1,58 pangkat 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 20,84. Hasilnya 42. Iya, berarti yang atas itu obesitas dan yang bawah normal. Jadi kita harus nantinya di rumah diukur masing-masing, ya. Saya sebenarnya kategori apa sih Bu Ika? Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ternyata Bu Ika dengan tim keperawatan dasar mempunyai penelitian terkait dengan status gizi. Bu Ika dan tim meneliti terkait dengan family based overweight intervention overnight knowledge atau FBOOK on nutritional status in the adolescent age group. Ya, jadi Bu Ika itu meneliti terkait dengan melakukan intervensi, ya, atau perlakuan pada remaja yang mengalami kegemukan dan obesitas dengan penelitian kurang lebih 3-4 bulan. Di situ kita memberikan FBOOK atau sebuah edukasi yang berbentuk buku, di mana itu diberikan kepada anak dan keluarga. Jadi bukan anak aja yang sadar terkait dengan kebutuhan energinya, kebutuhan gizinya, tetapi keluarganya juga akan mempengaruhi si anak, memberikan makanan-makanan yang sehat, memberikan edukasi pada anaknya juga terkait dengan status gizi. Jadi gizi itu bukan hanya kenyang, tetapi harus tahu komponen zat yang berada makanan yang kita makan setiap hari. Paham ya? Di sini ternyata ada
uh, ada hasil uji statistik menunjukkan p-value-nya sekian, sehingga hipotesis alternatif diterima dan terdapat perbedaan status gizi sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Aku mau nanya, jadi peran perawat itu apa dalam pemenuhan gizi di dalam masyarakat? Peran perawat dalam pemenuhan gizi di dalam masyarakat maupun di rumah sakit itu sangat terbentang luas ya. Salah satunya kita sebagai edukator, seperti Bu Wika sebagai edukator ya, untuk pemenuhan gizi yang baik pada anak. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan aktivitasnya, sesuai dengan umurnya dan lain sebagainya. Tentunya mengubah sebuah perilaku itu susah ya. Jangankan perilaku, untuk pengetahuan aja susah. Karena kita tidak hanya satu perlakuan tetapi berulang. Memberikan edukasi berulang agar mereka tahu apa gizi itu. Ya, gizi apa yang boleh dan tidak boleh dimakan atau dikonsumsi berlebihan, seperti itu. Kalau di masyarakat sama, kita juga sebagai edukator yang memberikan edukasi yang baik terkait dengan status gizi. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, sudah paham ya. Oke, tadi saya tanya balik nih ya kepada Mbak Naila. Zat gizi terbagi menjadi berapa? Dua apa? Makro dan betul. Tadi makro apa aja? Ada mikro, ada apa? Vitamin A, B, C, D, E, K. Oke, aplaus kita untuk semua. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materinya bisa di download di LMS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.